salah satu materi yang paling sulit di SKD 2022 jatuh kepada TWK. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal TWK yang super hot sesuai dengan pengalaman para peserta SKD yang udah tes di kedinasan yang lain seperti STIS, IPDN, Disub, dan teman-temannya. Oke, langsung aja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Rifat Al-Faiz. Oke, seneng banget bisa nemenin kalian belajar SKD 2022. Kita akan membahas soal terhot yang ada di TWK, bentuk-bentuk soal terbaru SKD 2022. Sebelumnya terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, udah like, udah share. Ini adalah bentuk dukungan kalian untuk channel Al-Faiz. Semoga channel ini bisa terus berkarya, membantu teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Amin. Oke, udah gak sabar tentunya bahas soal-soal terbaru yang katanya sulit banget. Udah siap alat tulisnya? Kita mulai ke soal pertama. Perhatikan beberapa situasi dan kondisi berikut. Berdasarkan tujuan beberapa kondisi di atas yang merupakan kasus ancaman terhadap negara di bidang politik adalah. Banyak soal-soal SKD terbaru bentuknya seperti ini. Kita suruh menganalisis nih, mana yang merupakan bidang politik. Kalau soal jenis kayak gini, maka kalian harus fokus. Karena bisa aja kalian tergocek gitu kan. Nah, maka fokusnya adalah di kasus ancaman terhadap negara di bidang politik. Berarti ada bidang-bidang non-politik di soal ini juga. Kita analisis bareng-bareng. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam akibat dari persaingan bebas. Kesenjangan sosial yang tajam dari persaingan bebas. Misalkan pasar bebas, akhirnya tumbuh kesenjangan sosial. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin misalkan. Nah, maka ini merupakan bidang apa? Ya, betul banget. Kesenjangan sosial yang tinggi, yang tajam karena persaingan bebas. Ini maksudnya ke bidang ekonomi. Nah, berarti ini bukan jawabannya. Yang kedua, penggunaan pengarah massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang sah. Menumbangkan suatu pemerintahan yang sah ya. Dari penggunaan pengerahan massa tadi ini merupakan bidang politik. Maka ini jawabannya. 2 masuk. Yang ketiga, munculnya gejala westernisasi yaitu gaya hidup yang berorientasi pada budaya barat. Apakah ini politik menurut kalian? Gejala westernisasi yaitu gaya hidup yang berorientasi pada budaya barat ini lebih kepada sosial budaya. Berarti ini juga bukan, Kak. Yang ketiga, menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah yang berkuasa. Jelas, politik. Pola pergerakan kelompok separatis yaitu kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dari negara ya, yang mengancam kedaulatan negara ini juga masuk ke bidang politik. Maka 2, 4, 5. Apakah teman-teman juga benar yang di rumah? Ikutan jawab ya. Nanti ada soal banyak dan aku pengen kalian ikutan jawab. 2, 4, 5. Apa teman-teman jawabannya? Jawabannya yang C. Ya, Lele masih ingat yuk. Karena C itu cinta. Semangat ya, aku bakal nyiapin soal-soal terbaru SKD. Semoga ini ngebantu kalian. Dan makasih sekali lagi yang udah like video ini. Semoga berkah. Lanjut. Soal nomor 2. Sekali lagi untuk soal TWK, ini lebih kepada soal analisis. Jadi bukan cuman hafal saja, bukan cuman teori saja, tapi analisis dari teori-teori yang kita punya. Nilai Pancasila salah satunya adalah nilai praksis yang merupakan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh ketika terjadi musibah gempa bumi, banyak relawan membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam tersebut. Aktivitas tersebut merupakan pelaksanaan nilai praksis Pancasila untuk sila. Nilai-nilai di Pancasila itu ada nilai dasar. Ya, nilai dasar itu nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan seterusnya. Yang kedua itu ada nilai instrumental, yaitu penerapan pada nilai dasar, yaitu berupa undang-undang. Lalu ada juga nilai praksis, yaitu implementasi nilai-nilai tadi ke dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di soal nomor 2 yang ditanya adalah nilai praksis Pancasila. Nah, di dalam nilai-nilai Pancasila itu ada 45 butir nilai-nilai Pancasila yang harus kita terapkan dalam kehidupan. Nah, 45 butir tadi salah satunya adalah gemar melakukan kegiatan sosial. Nah, itu masuk ke mana, Kak? Itu masuk ke dalam sila kedua.
Jadi sila kedua itu berhubungan sama kegiatan-kegiatan sosial, hubungan manusia dengan manusia yang berhubungan dengan sosial. Intinya seperti itu di sila kedua. Maka ketuhanan yang Maha Esa itu sila pertama, kemanusiaan yang adil dan beradab itu sila kedua. Maka jawabannya yang B. Oke, aku pengen teman-teman ikut ngerjain. Nanti kalian bener berapa, salah berapa dari soal-soal yang kita bahas bareng-bareng ini ya. Oke, nomor 2 berarti kalian udah dapat poin 10 dari 2 soal yang benar. Kita lanjut ke soal ketiga. Aku pengen teman-teman yang ngerjain nanti tulis di kolom komentar. Buat kalian yang kurang konten-konten seputar SKD, kalian bisa cek di Instagram Febri dan Faiz buat dapat konten-konten menarik seputar SKD. Pak Andi adalah tetangga sebelah rumah Pak Tony. Pak Andi dikonfirmasi positif COVID-19 karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan sering keluar kota. Pak Andi memutuskan untuk menjalani isolasi mandiri di rumah selama 14 hari karena tidak mengalami gejala yang serius. Melihat kondisi tersebut, Pak Tony mengirimkan sarapan yang diletakkan di pinggir di pagar rumah tetangganya tersebut. Hal itu dilakukan karena keluarga Pak Andi yang harus tinggal di tempat lain sementara waktu. Nilai integritas yang ditunjukkan oleh Pak Tony selaku tetangga dari Pak Andi. Apa yang bisa teman-teman ambil di sini? Jujur, tanggung jawab, berani, peduli atau mandiri. Silakan. Oke, kalau kita analisis bahwa di sini Pak Tony adalah tetangga dari Pak Andi. Pak Andi terkena COVID-19, lalu Pak Tony selaku tetangga ya, karena keluarga Pak Andi tadi memang keluar ya, maksudnya jauh dari rumah karena Pak Andi sedang isolasi mandiri. Nah, maka Pak Tony ini membantu Pak Andi ya, membantu Pak Andi dengan cara mengirimkan makanan, mengirimkan sarapan ya. Artinya di sini Pak Andi itu peduli dengan Pak Tony itu peduli dengan Pak Andi selaku tetangganya. Dia peduli karena Pak Andi sedang sakit, mungkin gak ada yang masakin. Akhirnya Pak Tony lah yang mengirimkan makanan. Nah, maka nilai integritas yang ditunjukkan oleh Pak Tony selaku tetangga Pak Andi tadi, maka dia menunjukkan nilai integritas yaitu peduli. Ya kan, peduli terhadap sesama. Maka jawabannya yang D. Oke, integritas ini juga banyak muncul di SKD. Semoga teman-teman memahami nilai-nilai integritas ya. Jujur, tanggung jawab, berani, peduli, mandiri, dan lain-lainnya. Semangat teman-teman. Kalian juga bisa pakai buku SKD Priyatna Faiz yang terbaru, soalnya berdasarkan pengalaman siswa yang tes. Semoga itu membantu kalian ya. Lanjut. Spesial buat pejuang SKD 2022 ataupun buat pejuang CPNS tahun 2022. Priyatna Faiz mempersembahkan buku sukses SKD 2022. Nah, buku ini aku susun bersama tim Priyatna Faiz yang berisi soal-soal berdasarkan pengalaman siswa yang pernah tes di SKD tahun 2020, 2021 atau SKD tahun sebelumnya. Dan buku ini berisi apa aja? Gak cuman itu, di Priyatna Faiz kami sudah siapkan juga prediksi soal-soal SKD tahun 2023. Dan ini berdasarkan pengalaman siswa. Ada prediksi 1 sampai prediksi 3. Semoga ini semua bisa ngebantu kalian supaya lebih mantap persiapan SKD tahun 2022 atau SKD 2023. Satu lagi, teman-teman juga bakal dapat software CAT CPNS, aplikasi Android CAT CPNS maupun psikologi, TOEFL juga bakal dapat. E-book SKB, e-book UUD, NKRI, PUB, dan teman-temannya, video tutorial juga bakal dapat. Dan teman-teman bisa gabung ke grup belajar di Privat Al Faiz. Nah, untuk pemesanan buku ini spesial banget karena stoknya terbatas. Kalian bisa beli di link yang udah aku sertakan di kolom deskripsi. Spesial banget buat pembeli pertama akan dapat bonus notebook dari kita. Silahkan teman-teman langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Dan spesial banget, buku ini harganya super terjangkau, hanya 140 ribuan. Cek aja ya. Semoga ini bermanfaat buat kalian dan semoga ini ngebantu kalian buat sukses SKD. Semoga bermanfaat.
Soal nomor 4, cukup panjang soalnya. Oke. Seorang hakim memohon maaf kepada 8 terdakwa dan hadirin yang hadir di persidangan setelah memutuskan perkara pencurian terhadap wanita selaku terdakwa. Mohon maaf, saya harus membuat keputusan hukum karena ibu ini telah melakukan pencurian walaupun pencurian ini dilakukan karena faktor keterpaksaan tidak memiliki uang untuk membeli obat karena anaknya sakit dan perlu pertolongan. Tetapi saya harus memutuskan bahwa ibu ini bersalah telah mengambil barang bukan haknya, merugikan orang lain serta kepentingan umum. Demikian ucapan hakim itu setelah selesai persidangan. Kutipan singkat persidangan kasus pencurian tersebut menunjukkan. Teman-teman boleh jawab dulu deh, silakan. Soal-soal kayak ini kalian harus jago dalam analisisnya ya. Singkat aja, nggak perlu panjang-panjang. Yang penting paham intinya, tes, jawab, monggo. Oke, intinya bahwa hakim di sini ya dia minta maaf. Kalian harus membuat sebuah keputusan di mana dia menetapkan si ibu yang mencuri tadi ya, walaupun pencurian yang dilakukan sama si ibu ini adalah faktor keterpaksaan karena ibunya ingin membeli obat untuk anaknya yang sedang sakit dan ini butuh banget pertolongan. Intinya karena ibu ini bersalah walaupun hanya mencuri sedikit, tetapi ibu ini tetap bersalah dan harus diberikan hukuman. Maka dari kutipan ini bisa kita ambil bahwa ketika orang itu bersalah, mau ngambil besar maupun kecil tetap harus salah ya, tetap bersalah dan harus diberikan hukuman. Inti dari kutipan ini teman-teman ya. Maka yang paling tepat yang mana nih, menunjukkan bahwa hukum tanpa pandang bulu, siapa yang salah itu harus diberikan hukuman. Mau kecil mau besar ya tetap salah. Maka jawaban terbaik adalah yang C. Oke, bener lagi. Poin buat kalian yang bener dapat poin 20. Aman ya? Kita lanjut latihan lagi ke soal kelima. Berikut ini bukan merupakan tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM, yaitu, aku bacain ya. Yang A, menjatuhkan hukuman setimpal bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap HAM. Peningkatan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Yang C, penebarluaskan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat. Maksudnya menyebarluaskan harusnya ini ya. Yang D, peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadi berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Yang E, penegakan supremasi hukum dan demokrasi. Silakan teman-teman yang mau jawab di kolom komentar, monggo silakan. Apa kira-kira nih jawabannya? Hati-hati soal ini menggocek. Ini sederhana, tapi banyak banget yang tergocek. Coba teman-teman. Adik yang pakai baju merah udah jawab. Silakan deh. Yang baju putih belum jawab nih, yang lainnya. Ayo monggo tulis di kolom chat, kolom komentar juga boleh. Betul banget. Ada yang kegocek. Yang diminta adalah yang bukan merupakan tindakan pencegah, yang bukan mencegah. Ingat bahwa mencegah itu beda sama mengobati. Mencegah itu belum terjadi, sedangkan mengobati itu sudah terjadi. Yang diminta adalah yang bukan untuk mencegah, berarti yang sudah terjadi. Kalau penegakan supremasi hukum itu kan berarti untuk mencegah, ya kan? Berarti ini bukan. Peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mencegah, ini berarti bukan. Karena yang diminta bukan mencegah, tapi berarti sudah terjadi kan? Yang C, penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat, ini merupakan tindakan pencegahan juga untuk mengatasi kasus pelanggaran HAM. Yang B, peningkatan pengawasan, ini juga merupakan tindakan pencegahan. Maka yang paling benar adalah menjatuhkan hukuman setimpal, artinya sudah terjadi bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap HAM. Kegocek teman-teman? Oke, semoga waktu tes gak ada yang kegocek lagi, semuanya benar ya. Jawabannya yang A. Aku pengen teman-teman yang belajar di sini semuanya semangat, biar nanti waktu tes bisa lulus semua, nilainya bagus semua di atas 450. Jangan lupa semuanya yuk diaminkan di kolom komentar. Amin. Semoga teman-teman dapat nilai di atas 450 dan lulus semuanya. Amin. Kita lanjut ke soal ke-6. Yo, untuk soal ke-6 aku pengen kalian kerjain. Aku pengen kalian kasih tahu alasannya kalian milih mana nih. Ide pokok ini muncul ya di SKD soal bahasa Indonesia. Makasih ya udah subscribe, udah like, udah share. Semoga berkah dan bermanfaat buat kita semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semangat.